Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, di sini saya Jeremy sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir kami yang mengambil judul Pemanfaatan dan Uji Karakteristik Material Komposit yang dipadukan dengan serat tandan kosong kelapa sawit atau TKKS pada skin pesawat. Proposal ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Yuswa Karunia, kedua saya sendiri Jeremy Duki Fajar Laksono, dan yang ketiga ada Sonya Widiawati Putri. Dengan judul proposal tugas akhir yang kami angkat tersebut, terdapat alasan saat kami memilih judul tersebut yang akan kami tuangkan pada bab ini, yaitu pertama kali minyak kelapa sawit diperkenalkan di Asia Tenggara pada tahun 1848. Pertama, hanya 4 bibit pohon yang berasal dari Afrika Barat yang ditanam di Buitenzorg Botanical Gardens atau Kebun Raya Bogor. Hal ini tidak serta-merta menjadi akar dari munculnya banyak industri kelapa sawit yang terdapat di Indonesia. Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga mengakibatkan produksi limbah semakin bertambah pula. Salah satu hasil industri kelapa sawit yang kerap menjadi limbah yaitu tandan kosong kelapa sawit. Saat ini perkembangan teknologi akan material atau suatu bahan semakin berkembang pesat pula. Dari berbagai bahan campuran komposit yang telah digunakan dan penelitian lebih lanjut terus dilakukan guna untuk mendapatkan bahan yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah bahan komposit. Komposit adalah suatu material yang terdiri dari campuran atau kombinasi dua atau lebih material, di mana sifat material tersebut berbeda bentuk dan tidak saling melarutkan. Dari sekian banyak penguat atau reinforcement yang digunakan pada komposit, salah satunya adalah serat. Komposit serat merupakan paduan antara matriks dan serat sebagai penguatnya. Berbagai banyak penelitian ilmiah telah dilakukan yang berhubungan dengan limbah serat tandan kosong kelapa sawit sebagai komponen penguat, pengganti, dan berbagai pengujian tentang serat tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serat tandan kosong kelapa sawit terhadap kekuatan tarik pada pengujian tarik komposit, mengetahui jenis patahan yang terjadi pada bahan komposit serat tandan kosong kelapa sawit setelah dilakukan ujian tarik, dan yang selanjutnya adalah mengetahui pengaruh fraksi volume pada konsentrasi 2% dan 4% serat tandan kosong kelapa sawit terhadap pengujian yang akan dilakukan. Kami memilih material komposit sebagai bahan dalam pengujian ini dikarenakan komposit adalah gabungan dari beberapa bahan, maka umumnya sifat komposit lebih unggul dari material lainnya. Karena telah dilakukannya penggabungan antara dua bahan atau lebih, sehingga dapat menyebabkan keunggulan yang lebih lagi dari material lain. Keunggulan sifat komposit diantaranya adalah yang pertama mempunyai kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Yang kedua dapat memberikan penampilan dan kehalusan pada permukaan yang lebih lagi. Berdasarkan uraian ulasan yang terdapat pada latar belakang, maka kelompok kami mengambil beberapa rumusan masalah. Diantaranya adalah: 1. Bagaimana kekuatan tarik komposit serat tandan kosong kelapa sawit. Kedua, bagaimana pengaruh serat tandan kosong kelapa sawit terhadap komposit pada skin pesawat terbang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh fraksi volume pada konsentrasi 2% dan 4% serat tandan kosong kelapa sawit ketika digunakan sebagai bahan penguat komposit terhadap kekuatan tarik. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang digunakan oleh kelompok kami berdasarkan rumusan masalah yang telah tertera pada slide sebelumnya, yaitu: yang pertama, pengujian dilakukan pada komposit adalah pengujian tarik. Yang kedua, bahan penguat komposit adalah serat tandan kosong kelapa sawit. Yang ketiga adalah matriks yang digunakan sebagai bahan pengikat adalah resin polyester. Manfaat penelitian. Dari penelitian yang kami lakukan diharapkan dapat menghasilkan suatu manfaat bagi penulis maupun orang lain. Di antaranya adalah: yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan tentang komposit serat tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan yang dapat diletakkan di perpustakaan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis. Yang keempat, diharapkan serat tandan kosong kelapa sawit dapat digunakan menjadi penguat pada macam-macam material komposit, serta dari penelitian ini diharapkan dapat mengurangi limbah serat tandan kosong kelapa sawit yang sangat melimpah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Dalam penulisan tugas proposal ini, kami menggunakan 7 jurnal sebagai acuan dalam penulisan proposal ini. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Vena Retnyo Titani
yang berjudul pemanfaatan serat serabut kelapa sebagai penguat pengganti fiberglass pada komposit resin polyester untuk aplikasi bahan konstruksi pesawat terbang pada tahun 2018 dengan metode eksperimen yang menghasilkan hasil penelitian bahwa semakin banyak penambahan fraksi berat serat serabut kelapa, maka energi yang diserap pada pengujian impact akan semakin besar karena ikatan antara matriks dan serat serabut kelapa dapat menjadikan material komposit menjadi tahan akan benturan jika dikenai suatu beban. Yang kedua, menggunakan jurnal yang ditulis oleh Marabdi dan kawan-kawan dengan judul kekuatan komposit polymeric foam diperkuat serat tandan kosong kelapa sawit beban tarik pada tahun 2018 dengan metode eksperimen yang menghasilkan hasil penelitian bahwa hasil pembuatan spesimen uji tarik menurut standar ASTM D638 dengan material komposit polymeric foam diperkuat serat tandan kosong kelapa sawit dengan massa jenis atau Rho rata-rata 45% menghasilkan BA sebesar 630 kg per meter kubik. Yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Chandra, Devi, dan kawan-kawan dengan judul pengaruh fraksi massa serat terhadap kekuatan fatik material komposit berpenguat serat tandan kosong kelapa sawit tahun 2018 dengan metode eksperimen menghasilkan suatu hasil bahwa peningkatan kekuatan lelah sebanding dengan peningkatan massa serat yang terkandung di dalam komposit berserat tandan kosong kelapa sawit. Fatik limit tertinggi dimiliki oleh spesimen dengan fraksi serat paling besar yaitu 30% sebesar 0,82 MPa. Jurnal keempat ditulis oleh Sunardi dan kawan-kawan dengan judul pemanfaatan serat tandan kosong kelapa sawit sebagai penguat papan partikel dengan variasi fraksi volume pada tahun 2016 dengan metode eksperimen. Dengan menghasilkan bahwa semakin tinggi fraksi volume serat TTKS atau tandan kosong kelapa sawit, maka sifat mekanisnya semakin baik, bahkan melampaui papan partikel yang sudah ada. Namun, nilai optimum diperoleh pada papan partikel dengan fraksi volume serat 15% dengan nilai densitas 0,973 gram per cm kubik, penambahan tebal sebesar 1,025%, kekerasan 26 Newton per milimeter kuadrat, tegangan bending sebesar 14,484 Newton per milimeter kuadrat, dampak impact adalah sebesar 8,247 kJ per meter kuadrat. Yang kelima ada jurnal yang ditulis oleh Yani M. dengan judul kekuatan komposit polymeric foam diperkuat serat tandan kosong kelapa sawit pada pembebanan dinamik pada tahun 2016 dengan melakukan metode pengujian eksperimen dan menghasilkan sebuah pembuatan spesimen uji impact dinamik berdasarkan standar ASTM D1621-00 dibuat dengan metode tuang dan memiliki massa jenis Rho rata-rata 45% menghasilkan BA sebesar 630 kg per mm kubik. Pada ketinggian uji impact dinamik 0,5 meter, besar tegangan yang terjadi adalah 226,68 kPa. Rata-rata energi yang diserap yaitu 75,20 Joule. Dan pada ketinggian uji 1 meter, besar tegangan yang terjadi adalah 261,43 kPa dan rata-rata energi yang diserap yaitu 184,68 Joule. Jurnal yang kami gunakan keenam yaitu yang ditulis oleh Luciani dan kawan-kawan dengan judul pemanfaatan serat tandan kosong kelapa sawit sebagai papan komposit dengan variasi panjang serat pada tahun 2015 menggunakan metode eksperimen dengan menghasilkan kesimpulan bahwa serat tandan kelapa sawit ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan papan komposit untuk pengaplikasian furniture. Semakin panjang serat TKKS, maka nilai densitas, kekerasan, impact, maksimum force, dan batas limitednya semakin tinggi dan berbanding terbalik pada penambangnya. Tebal yang semakin panjang serat, maka semakin rendah presentasinya. Variasi terbaik pada variasi panjang serat 15 mm. Yang ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Buddha Mariyati dan kawan-kawan dengan judul pengaruh alkalisasi komposit serat kelapa polyester terhadap kekuatan tarik pada tahun 2011 menggunakan metode eksperimen yang menghasilkan bahwa variasi presentase konsentrasi NaOH 0%, 2%, 5%, dan 8% memberikan pengaruh pada permukaan serat di mana konsentrasi NaOH
menghasilkan komposit dengan nilai optimum untuk kekuatan tariknya sebesar 97,356 Newton per mm kuadrat, sedangkan tanpa alkalisasi atau alkalisasi 0% menghasilkan komposit dengan kekuatan tarik terendah sebesar 90,144 Newton per mm kuadrat. Kesimpulannya adalah pemanfaatan limbah dan kelapa sawit sebagai penguat pada material komposit memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Yang pertama, material komposit serat tandan kelapa sawit sangat baik digunakan untuk material pesawat karena ringan dan ramah lingkungan. Semakin banyak penambahan fraksi berat serat serabut kelapa, maka energi yang diserap pada pengujian impact akan semakin besar. Semakin tinggi fraksi volume serat TKKS, maka sifatnya mekanisnya semakin baik, bahkan melampaui papan partikel yang sudah ada. Yang kedua, nilai optimum diperoleh pada papan partikel dengan fraksi volume serat 15%, dengan nilai densitas 0,973 gram per cm kubik, pengembangan tebal 1,025%, kekerasan 26 Newton per mm kuadrat, tegangan bending 14,484 Newton per mm kuadrat, dan impact sebesar 8,247 kJ per meter kuadrat. Yang keempat, variasi presentasi konsentrasi NaOH 0%, 2%, dan 5% serta 8% memberikan pengaruh pada permukaan serat, di mana konsentrasi NaOH 5% menghasilkan komposit dengan nilai optimum untuk kekuatan tariknya sebesar 97,356 Newton per mm kuadrat, sedangkan tanpa alkalisasi menghasilkan komposit dengan kekuatan tarik terendah sebesar 90,144 Newton per mm kuadrat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, serta jika ada salah satu kata atau banyak kata selama presentasi, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak.